Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dika Nurman dari kelas Mahasiswa 1A. Di sini saya akan membicarakan tentang filsafat umum, abad modern dan pemikirannya. Pengertian filsafat modern adalah filsafat yang berkembang di era modern dan dikaitkan dengan modernitas, dan akhirnya filsafat modern adalah filsafat yang lahir sebagai respon terhadap suatu filsafat sebelumnya. Makna modern atau suatu yang baru mencakup segenap sendi-sendi kehidupan. B. Sejarah dan perkembangannya. Dalam konteks sejarah, filsafat masa modern dimulai oleh Descartes yang melapori gagasan-gagasan filosofis yang menekan pada otonomi. Berbagai riset atau penelitian empiris mulai banyak berkembang meskipun hasilnya tidak sejalan. C. Aliran pemikiran filsafat modern. 1. Empirisme. Filsafat yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. 2. Rasionalisme. Filsafat yang menjadikan rasio sebagai sumber pengetahuan. 3. Kritisme. Filsafat yang bertolak belakang dengan empirisme dan rasionalisme atau menunggulkan realitas sesungguhnya. Yang kedua adalah filsafat postmodern. Pengertian postmodern adalah berasal dari dua kata, yaitu post dan modernis. Post di sini diartikan pasca atau istilah, sedangkan modernisme diartikan merusak gaya berpikir modernis. Berikut para ahli mengungkapkan pengertian postmodern. 1. Stephen Base mengatakan bahwa postmodern menggambarkan berbagai gerakan dan artefak dalam bidang budaya. 2. Timotheus mengatakan untuk merujuk pada berbagai macam hal, yaitu periodisasi sejarah. 3. Rucaitas mengatakan sebagai respon terhadap konsep modern yang memiliki hubungan dalam filsafat seni. B. Sejarah filsafat postmodern. Pertama kali muncul di Prancis sekitar tahun 1970-an dan diakui sebagai berbagai modernitas dan merupakan sebuah konsep yang hendak melampaui hal modern. C. Deskripsi umum postmodern. Gaya yang pernah dipopulerkan pada tahun 1970-an dan 1980-an serta merupakan pertentangan dari desain modern Budi Sukada 1988. Menyebut 10 ciri arsitektur postmodern sebagai berikut. 1. Mengandung unsur komunikatif yang bersifat lokal. 2. Membangkitkan kenangan historik. 3. Berkonteks urban. 4. Menerapkan kembali teknis ornamentasi. D. Tokoh pemikiran filsafat postmodern. 1. Jean-Francois Lyotard, pemikiran tentang ilmu pengetahuan dari pandangan modernisme. 2. Jacques Derrida, membahas tentang dekonstruksi adalah mengurangi, melepas, dan membuka postmodern. 3. Jean Piaget memusatkan perhatian kepada kultur yang dilihat mengalami resolusi besar-besaran. Dan ketiga adalah filsafat kontemporer. 1. Status filsafat berat kontemporer. Latar belakang munculnya filsafat berat kontemporer pertama muncul di Prancis, Jerman, dan Inggris pada abad ke-20, merupakan bentuk kritik terhadap perkembangan filsafat pada abad modern. B. Karakteristik filsafat abad kontemporer: menganggungkan nilai-nilai realitas dan mini narasi, berada pada jalur heuristik dan dekonstruksi, memiliki kecenderungan yang beragam dalam pemikiran. 2. Filsafat analitik. Memahami filsafat bahasa sebagai suatu ilmu dan metode berpikir atau kumpulan bahasa dari pikiran filosof mengenai hakikat bahasa. B. Relasi filsafat dan bahasa, merupakan hukum kausalitas yang kehadirannya tidak dapat ditolak. C. Fungsi filsafat terhadap bahasa sebagai metode analisis terhadap berbagai problematika kebahasaan. 3. Beberapa teori dalam filsafat analitik. 1. Antonimisme logis Russell. Antonisme logis berpijak pada logika yang akan sangat membantu aktivitas analisis bahasa. 2. Wittgenstein, bahasa yang mengandung
bahasa ideal bagi filsafat. C. Positifnologis merupakan suatu aliran yang berkembang oleh kelompok Wiener Keres. Pemikirannya bersifat positif, pasti, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Dekonstruksi epistemologi filsafat modern. A. Strukturalisme, suatu gerakan pemikiran yang menandang seluruh realitas sebagai keseluruhan yang terdiri dari struktur-struktur. B. Fenomenologi merupakan salah satu aliran pemikiran yang muncul pertama sekali oleh Edmund 1859 sampai 1939, berasal dari kata fenomen yang artinya gejala. C. Eksistensialisme ialah mengerti arti realitas seluruhnya dan untuk menyadari hal yang dimengerti. Selanjutnya adalah dasar filsafat Islam. A. Pengertian filsafat Islam, ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran dan pemikiran manusia secara kritis dengan logika sistematik. Sedangkan yang dimaksud dengan filsafat Islam ialah hasil pemikiran filosof tentang ketuhanan, kenabian, dan kemanusiaan. B. Sejarah munculnya filsafat Islam. Ketika datang ke timur pada abad keempat, Alexander Agung membawa bukan hanya kaum militer tapi juga kaum sipil. Tujuannya menanamkan Yunani di daerah-daerah yang dimasukinya. Ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islam ke daerah-daerah, terjadi peperangan antara kekuatan Islam melawan kekuatan Bizantium. C. Filsafat Islam di dunia Islam wilayah timur. 1. Al-Kindi adalah Abu Sufyan Yakub, merupakan cabang dari Bani Kahlan yang menetap di Yaman. Pemikirannya yang terkenal yang membahas wajibul wujud, al-khalid, dan mungkinul wujud makhluk. 2. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad, dia keturunan Persia asli. Al-Ghazali merupakan filosof luar biasa. D. Filsafat Islam di dunia wilayah barat. 1. Ibnu Ros dilahirkan di Cordova pada abad 510 Hijriah sampai 1929 Masehi. Sekitar 18 tahun wafatnya Al-Ghazali, salah satu pemikiran dalam bidang hukum. 2. Ibnu Bajjah, filosof muslim yang pertama dan utama dalam sejarah kefilsafatan di Andalusia. Ia lahir di Saragossa, Spanyol pada akhir abad ke-5 Hijriah atau ke-19 Masehi. Perkembangan filsafat Islam di abad modern. Mulai berkembang sejak abad ke-19, tepatnya antara 1850 sampai 1914, ketika muncul kebangkitan Nahdlatul atau Renaissance Islam. Inti dari kebangkitan adalah upaya mengajar ketertinggalan Islam dari kemajuan peradaban. Ini adalah filsafat Jawa. Harga filsafat dimulai dengan rasa tahu kepastian, dimulai dengan rasa ragu. Pengelolaan filsafat digolongkan menjadi 1. Metafisika untuk menunjukkan karya-karya tertentu, Aristoteles sebagai ilmu pengetahuan. 2. Antologi merupakan metafisika yang mempersoalkan atau membahas arti kesempurnaan. 3. Epistemologi yang mempelajari asas-asas atau hukum memikir yang harus ditaati. 4. Aksiologi yang mempelajari cabang filsafat membahas dalam karya Plato bahwa keindahan, kebaikan, dan kedudusan. Pokok-pokok filsafat Jawa. Budaya Jawa dan filsafat Jawa mencangkup gagasan, tindakan, atau hasil karya manusia dalam kehidupan budaya masyarakat. Jenis filsafat ada 2, yaitu filsafat barat dan timur. 1. Metafisika dalam filsafat Jawa, ilmu pengetahuan mengenai yang ada sebagai yang ada dan gerakan sebagai jumlahnya. 2. Antologi filsafat Jawa yang berangkat dari kenyataan yang sungguh-sungguh ada dalam perubahan cerita. 3. Epistemologi merupakan bagian dari cabang filsafat logika yang memuat logika formal yang mempelajari asas-asas atau hukum-hukum. 4. Aksiologi dalam filsafat Jawa, ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Selanjutnya adalah dasar filsafat logika. Pengertian logika dan macam-macam.
Logika berasal dari Yunani yang memiliki arti pertimbangan akal dan pemikiran logika menurut ahli. Dan logika menurut ahli adalah Westport merupakan ilmu yang dan kecakapan menalar berpikir dengan cepat dan jadi kelapar suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata. William Ashton studi menyebut secara lebih cermat untuk menetapkan ukuran macam-macam logika. Jenis logika alamiah disatukan dalam sistem kerja pada komponen jiwa manusia. Jenis logika ilmiah lebih menyangkut dengan proses perumusan prinsip dalam proses pengetahuan. Pengertian tram dan jenisnya. Jenis-jenis tram bersahaja, tram khusus, tram kolektif, tram konkret, tram positif, tram absolut, tram konotatif. Jenis-jenis predikat. Predikat kata benda, predikat kata sifat, predikat kata kerja, predikat kata bilangan, predikat kata depan. Pengertian definisi. Sebuah pernyataan yang memuat penjelasan tentang arti suatu tram dan macam-macamnya adalah sinonim, simbolis, semantis, dan lain-lain. Syarat definisi harus menyatakan ciri-ciri, harus merupakan kesetaraan arti. Tujuan dalam membuat definisi menumbuhkan istilah baru, menghilangkan ambiguitas, membuat jelas arti suatu kata. Dan yang terakhir adalah konsep hermeneutika. Jika kita menelusuri dan mencari makna, dasar hermeneutika bukan teori yang dibangun oleh kalangan Islam, melainkan teori ini dibangun dan diadopsi oleh pemikiran kontemporer saat ini. Sejarah mencatat bahwa hermeneutika dimiliki oleh pemikiran Barat dalam aspek terminologi dan kerangka epistemologis, merupakan alat metode yang digunakan untuk mengkaji asal-usul wahyu atau Al-Quran dan pandangan. Menurut Fazlur Rahman dalam menggali trace, perhatikan suatu historik dalam konteks mikro dan makro, menggeneralisasi respon spesifik ketentuan tujuan moral. Konsep-konsep dasar hermeneutika adalah 1. Hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci. 2. Hermeneutika sebagai teori metode filologi. 3. Hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik. 4. Hermeneutika sebagai fondasi ilmu pengetahuan. 5. Hermeneutika sebagai fenomena pemahaman eksistensial. Hermeneutika adalah cara kerja yang harus ditempuh oleh siapapun yang hendak memahami sebatas dari beberapa sudut bahasan. Sekarang presentasi dari saya. Apabila ada kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.